Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Cita Putri Rosyani dari kelas 2B Prodi PGSD Universitas Terbuka Kabupaten Kuantan Singi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah PDGK 4403 Pendidikan Anak di SD dengan dosen Bapak Marlius MPD. Tugas kali ini adalah merangkum apa yang telah saya pelajari dan pahami dari modul 11 tentang konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Dalam modul 11 ini, terdapat 3 kegiatan belajar yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu kegiatan belajar hakikat bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang kedua yaitu peran guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Dan yang ketiga yaitu kegiatan belajar tentang peran orang tua dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Baiklah, dalam kegiatan belajar satu ini, yakni tentang hakikat bimbingan dan konseling di sekolah dasar, pertama-tama yang perlu kita pahami adalah kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar bukan hanya ditujukan kepada siswa yang memiliki masalah, tetapi tujuan utamanya yakni untuk membantu siswa dalam mencapai perkembangan optimal sesuai dengan tingkat perkembangan mereka baik secara kognitif maupun afektif. Rohman Natawijaya pada tahun 1987 mengemukakan 5 faktor yang melatar belakangi perlunya bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yaitu yang pertama ada kesadaran akan perbedaan individu di setiap manusia. Yang kedua, kesadaran akan perlunya sistem kependidikan lainnya yang berpusat pada anak. Yang ketiga, kesadaran akan perlunya konsep demokrasi dalam pendidikan secara tepat. Yang keempat, kesadaran dalam permasalahan individu yang dihadapi dalam masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Yang kelima, kesadaran akan persoalan individu yang akan diperoleh dalam kehidupan modern. Hakikat bimbingan dan konseling di SD dapat dipahami yaitu yang pertama, bimbingan di SD merupakan suatu proses bantuan yang kontinu. 2. Bimbingan di SD merupakan suatu proses membantu individu. 3. Bimbingan di SD didasari atas dasar pemahaman tentang kebutuhan. 4. Bimbingan di SD bukan monopoli kegiatan suatu proses. 5. Bimbingan di SD diperuntukkan untuk seluruh siswa. 6. Bimbingan di SD memiliki fungsi untuk memecahkan masalah atau kesulitan yang dihadapi siswa. 7. Bimbingan di SD merupakan bagian integral dari keseluruhan upaya pendidikan. 8. Pendidikan di SD menggunakan pendekatan pribadi. 9. Bimbingan di SD meliputi 3 bagian masalah siswa, yaitu bimbingan belajar, sosial budaya, dan karir. 10. Evaluasi keberhasilan bimbingan dan konseling di SD merupakan bagian dari program bimbingan. 11. Bimbingan dan konseling di SD memerlukan sumber daya yang memadai. Baiklah, kita masuk dalam kegiatan belajar 2, yaitu peran guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Rohman Natawijaya pada tahun 1984 mengemukakan 10 butir pernyataan tentang peran guru dalam bimbingan dan konseling di SD. 10 butir pernyataan tersebut ialah yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan potensi, minat, bakat, dan tiap masalah siswa, terutama dalam kegiatan di kelas. 2. Mengidentifikasi gejala-gejala pada diri anak dalam kegiatan di sekolah. 3. Memberi kemudahan pertumbuhan dan perkembangan anak di lingkungan sekolah. 4. Melakukan bimbingan kelompok baik di dalam maupun di luar kelas. 5. Melengkapi rencana-rencana yang telah dirumuskan oleh anak bersama guru. 6. Melaksanakan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. 7. Mengumpulkan data dan informasi tentang kegiatan belajar anak. 8. Melakukan kontak dengan masyarakat, terutama dengan orang tua atau wali siswa. 9. Melakukan bimbingan terbatas, mengingat hubungan dapat terjalin dengan mudah antara anak dan guru. 10. Melaksanakan pelayanan rujukan, yaitu melimpahkan anak tertentu kepada orang yang lebih kompeten untuk mendapatkan bantuan yang tepat. Dengan adanya 10 butir pernyataan peran guru dalam bimbingan dan konseling di SD tersebut, diharapkan guru mampu memberikan bekal yang cukup untuk siswa dalam
mempersiapkan kelulusannya, dan melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang lebih tinggi. Baik, kita masuk dalam kegiatan belajar 3, yaitu peran orang tua dalam bimbingan dan konseling di SD. Kerjasama antara guru dan orang tua sangat penting dalam keberhasilan bimbingan dan konseling di SD, di mana orang tua berperan sebagai pendukung utama dalam perkembangan anak, memberikan dukungan emosional, mengajarkan anak belajar, dan menciptakan lingkungan rumah yang kondusif. Kerjasama antara guru dan orang tua terbukti sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar dan perkembangan siswa secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, bimbingan dan konseling ini merupakan suatu upaya terpadu yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua dalam mencapai tujuan perkembangan optimal siswa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.